Dalam nama Tuhan Yesus kita meneruskan sesi ini, yaitu sesi doa. Pertama-tama kita nyanyi kidung 395. 395. Menuju tempat tinggi, oh hariku makin tinggi, ku naikkan doa-doaku, Tuhan teguhkan imanku, mohon Tuhan teguhkanku, lebih dekat kepadamu, agar imanku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Di dunia hidup cemas, tiada tempat yang terjauh, walau semua cinta dunia hanya sebuah tujuanku. Mohon Tuhan teguhkanku, lebih dekat kepadamu, agar imanku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Ku mau bebas dari dunia, walau iblis merintangku, karena imanku mendengar hidup sambil hilangkanku. Mohon Tuhan teguhkanku, lebih dekat kepadamu, agar imanku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Menuju tempat tertinggi, ku pandang cahaya mulia. Kini rohku selalu mohon, Tuhan pimpin sampai surga. Mohon Tuhan teguhkanku, lebih dekat kepadamu, agar imanku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Haleluya, salam damai sejahtera kepada semua saudara-saudari dan juga rakan-rakan penjabat kudus. Sangat bersyukur sesi ini kita akan teruskan dengan doa. Namun sebelum kita berdoa, kita belajar sebagian firman lah mengenai doa seorang nabi. Yang ingin membawa kita belajar ialah doa Nabi Habakuk, ya. Habakuk ini sebenarnya arti namanya ialah memeluk, ya. Dia memeluk, seolah-olah dia ialah ini mau memeluk Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Tapi juga membawa arti seperti bergulat, ya, sama seperti Yakub kan. Yakub di penyeberangan Sungai Yabok itu dia sedang bergulat dengan Tuhan. Jadi Habakuk pun lebih kurang sama. Boleh berkata dia memeluk Tuhan, mendekat kepada Tuhan, tapi juga dia sedang bergulat dengan Tuhan. Tapi bukan secara jasmani, yaitu secara dalam doa. Dia bergulat, menanyakan kemuskilan, pertanyaan yang ada di dalam hatinya kepada Tuhan. Dan dia juga menanti-nantikan jawaban daripada Tuhan. Baik, kita baca dahulu di dalam kitab Habakuk pasal 2. Habakuk pasal 2 ayat 1. Habakuk pasal 2 ayat 1. Aku mahu berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mahu meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ayat 2. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada lolo,
supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahan dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Baik, di dalam ayat 1 ini adalah reaksi Nabi ya. Dia berkata dia mahu berdiri di tempat pengintaian. Dia mau berdiri tegak di menara. Jadi sebagai seorang Nabi kan selalunya seperti dalam kitab Yehezkiel berkata Tuhan telah melantik Nabi Yehezkiel sebagai penjaga Israel. Jadi peranan Nabi adalah sebagai penjaga. Penjaga ini berarti orang yang sedang berdiri di tempat pengintaian, berdiri di atas menara jaga, mau melihat sama ada musuh yang datang untuk menyerang kota. Jadi apabila dia melihat ada musuh kan, ada ancaman, dia akan meniup sangkakala, memberitahu penduduk di dalam kota agar bersiap sedia untuk menghadapi ancaman musuh. Jadi itulah peranan Nabi, yaitu senantiasa memberi amaran, memberi message agar umat Tuhan itu sedar dan tidak tertidur, agar mereka berjaga-jaga dalam iman. Jadi seperti kidung yang kita nyanyi tadi, ya, menuju ke tempat yang tinggi kan. Jadi sebenarnya berdiri di atas menara itulah satu tempat yang tinggi. Jadi apa yang dibuat oleh Nabi pada waktu itu? Sebenarnya di sini dia bukan mau melihat ada ancaman musuh atau tidak, tapi sekarang dia berdiri di atas menara jaga itu untuk meninjau, untuk menantikan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Sebab sebelum ini dia coba mengajukan soalan, keraguan, kemuskilan yang ada di dalam hatinya. Sekian lama Nabi berseru-seru kepada Tuhan tentang hal itu. Baik, kita akan lihat. Sebenarnya kalau kita belajar kitab Nabi kan, khasnya sebab baru-baru ini saya mengkongsikanlah kitab Nabi kecil kepada siswa. Jadi apabila kita mengkaji tentang Nabi kan, Nabi Habakuk ini boleh dikatakan adalah seorang Nabi yang unik. Ia tidak seperti Nabi-Nabi yang lain. Sebab Nabi-Nabi yang lain, mereka ini lebih berdiri pada posisi Tuhan. Maksudnya mereka mewakili Tuhan untuk menyampaikan suatu message dari Tuhan kepada umatnya. Tapi Nabi Habakuk pula berlainan. Dia pula bukan menyampaikan message kepada umat, pula dia mengajukan ya pertanyaannya kepada Tuhan. Sebab Nabi sekarang memainkan peranan berdiri pada posisi umat, berdiri pada posisi umat dan tidak paham kenapa ini berlaku, dan dia bertanya kepada Tuhan. Khasnya pada zaman Habakuk dia melayani kan, ialah melayani pada zaman pemerintahan Yoyakim ya. Sebab pada zaman Raja Yoyakim, kalau kita coba membacanya di dalam 2 Raja-Raja pasal 23, di sana adalah menceritakan Raja Yoyakim ini boleh dikatakan adalah raja-raja yang penghujung pemerintahan kerajaan Yehuda ya. Maksudnya Yoyakim ini adalah raja-raja yang hampir kemusnahan kerajaan Yehuda lah. Sebab pada zaman pemerintahan Yoyakim terjadilah pertama kali penawanan dari Babel ya. Jadi Babel, kalau kita lihat di dalam kitab Daniel kan pasal 1, Daniel sudah ditawan ke Babel, itu ialah pada zaman pemerintahan Yoyakim. Jadi karena Yoyakim adalah seorang yang berbuat jahat di mata Tuhan, maka Tuhan pun menghajar dia. Apakah kejahatannya? Kalau kita lihat di dalam kitab Yeremia pasal 22 ayat 13 hingga 17, kita mendapati dia hanya mahu menikmati kesenangan dunia, kenikmatan saja. Malahan dia menyuruh orang buat kerja, tidak memberi upah.
Maksudnya dia melakukan penindasan, ya, ketidakadilan terhadap umat. Kemudian di dalam Yeremia pasal 36 ayat 21 hingga 23, di sana ada mengisahkan bahwa ada orang cuba membacakan, ya, isi kandungan di dalam kitab Yeremia kan kepada Raja Yoyakim, tapi raja pula keras hati seperti yang sudah kita belajar tadi kan, selama masih ada hari ini janganlah keraskan hatimu. Tapi Raja Yoyakim begitu keras hati, orang membacakan message Tuhan, yaitu message dari Nabi Yeremia dalam kitab, dibacakannya kepadanya, dia tidak terima, dia pula ambil pisau, kasih koyak, ya, itu kitab kan, gulungan kitab itu, kemudian dia bakar di dalam perapian. Jadi itulah sikap Raja Yoyakim. Jadi menyebabkan seluruh kerajaan waktu itu, seluruh masyarakat, ya, kehidupan rakyat adalah dalam keadaan yang tertindaslah. Orang yang kaya, kayalah. Orang yang kuat kedudukan tinggi, mereka berkuasalah. Tapi orang yang lemah, orang yang miskin, tertindas. Banyak berlaku ketidakadilan, kelaliman pada zaman itu. Jadi kita akan lihat di dalam kitab Habakuk, bermula dari fase 1 ayat 1 hingga 4 adalah satu pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Nabi. Khasnya dia pertanyakan di dalam ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi kau tidak tolong. Jadi Nabi asik berteriak Tuhan sekian lama sudah. Itulah dia berkata, berapa lama lah Tuhan? Kau tidak memberi respon. Saya sudah berteriak kepada kamu. Kau tengok keadaan umat sekarang penuh dengan penindasan, penuh dengan, ya, ketidakadilan, ya, kelaliman. Ataukah Tuhan kau tidak nampak? Ya, kenapa kau tidak peduli umatmu yang buat jahat ini? Ya, sehingga ayat 4 berkata, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatan dan tidak pernah muncul keadilan. Ya, dan orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Bayangkan saudara, zaman ataupun masyarakat waktu itu, keadilan sudah muncul terbalik. Yang baik menjadi jahat, yang jahat pula menjadi yang baik. Maksudnya dalam pengadilan sudah ditunggang terbalik. Orang yang tidak bersalah dihakimi sebagai orang bersalah. Orang yang bersalah itu diputuskan oleh hakim berkata, oh kau bebas, kamu tidak bersalah. Jadi itulah yang berlaku dalam zaman itu. Jadi Nabi bertanya, Tuhan, kau tidak nampakkah kejahatan umatmu ini? Keadilan sudah ditunggang balikan, kelaliman berleluasa, kekerasan di mana-mana sejak ada berlaku. Tuhan, kau tidak nampakkah? Ya, Tuhan, kenapa kau tidak, ya, menghakimi mereka? Jadi itulah pertanyaan Nabi. Jadi apakah jawaban daripada Tuhan? Bermula dari ayat 5 hingga 10. Tuhan menjawab, sebenarnya bukan Tuhan tidak nampak, Tuhan nampak. Segala yang dibuat oleh umat yang begitu jahat, Tuhan tahu. Maka Tuhan ada satu rancangannya, yaitu Tuhan akan membangkitkan suatu bangsa. Bangsa yang begitu kejam lah. Kalau kita lihat di dalam ayat 6, bangsa itu ialah apa? Orang Kastim, maksudnya orang Babil. Tuhan akan bangkitkan orang Babil untuk menyerang, menghakimi bangsa Israel itu. Jadi waktu itu mungkin Tuhan berkata kepada Nabi, apa yang aku lakukan ini tidak akan kau percaya jika diceritakan. Maksudnya kamu susah mau terima. Jadi Nabi mula-mula, apa itu Tuhan? Apa yang kau mau buat? Jadi Tuhan kasih tahulah, aku akan bangkitkan ini orang Kastim, ya, yang hebat ini untuk menyerang umat. Jadi betul-betul selepas Nabi mendengar jawaban daripada Tuhan kan, Nabi tidak dapat terima hakikat ini, tidak dapat terima rancangan Tuhan ini. Itulah sebabnya dia mengajukan soalan yang kedua dalam ayat 12, ya, sampai ayat 16. Di sana, ya, khasnya di dalam ayat 13 kan, Nabi dia berkata, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Nah, maksudnya di sini Tuhan
kenapalah kau boleh bertindak begini? Ini macam tidak adil lah. Orang fasik, maksudnya orang kastim. Orang kastim adalah orang Babel kan, orang yang tidak mengenal Tuhan, yang berbuat jahat, menumpah darah. Ya, jadi Nabi bertanya, kenapalah Tuhan kau biarkan orang fasik, bangsa kafir ini, untuk menelan orang yang lebih benar daripada ya mereka. Orang benar ini, walaupun umat Israel memang jahat kan, tapi mereka tidak sejahat orang kastim. Lagipun di kalangan umat mungkin ada orang benar. Tuhan, kenapa kau biarkan orang yang fasik ini menelan orang yang lebih benar? Jadi dia tidak paham. Dia tidak dapat paham. Jadi dia tanya Tuhan, mengajukan dia punya ini soalan. Jadi selepas dia mengajukan soalan ini, Tuhan tidak terus menjawab. Itulah dalam fasa 2 ayat 1 kan yang sudah kita baca. Bahkan Nabi pun bersabarlah, dia pergi ke tempat pengintaian di atas menara jaga sana. Dia berdiri tegak-tegak, dia meninjau. Maksudnya sekarang dia cuba memandang hal ini dengan sudut yang berlainan, yaitu di tempat yang lebih tinggi, ya, bukan lagi dari sudut pandangannya sendiri. Jadi dia coba renungkan, kenapa Tuhan bertindak begitu? Saya masih belum paham. Nanti Tuhan akan jawab saya apa? Saya mau coba paham apa yang akan dijawab oleh Tuhan. Itulah dia berdiri di atas menara itu, di tempat pengintaian itu, menantikan jawaban dari Tuhan. Maka di dalam ayat 2 Tuhan menjawablah, ya. Tuhan berkata, tuliskanlah penglihatan itu ataupun ilham itu, ya, bahwa ya penglihatan ini pasti akan terjadi, ya. Jadi penglihatan ini ataupun ilham ini adalah boleh merujuk kepada rancangan Tuhan mengenai Tuhan akan menghakimi umat dengan orang kastim. Tapi isi yang terpenting di sini Tuhan suruh beritahu ialah di dalam ayat 4. Itu isi penting yang Tuhan mau Nabi tuliskan pada law itu. Tuliskan apa? Yaitu orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Nah, maksudnya ini adalah orang fasik lah, orang kastim. Mereka ini yang membusung dada adalah orang yang tidak lurus hati, ya, tapi mereka akan dihakimi. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Jadi Tuhan memberitahu orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Maksudnya tetapkanlah imanmu, janganlah goyang imanmu, maka kamu akan hidup sebab Tuhan akan melindungimu. Nah, jadi akhirnya di dalam pasal 3 kita dapat lihat itulah nyanyian iman daripada Nabi. Jadi saudara, seimbas kita sudah belajar sedikit mengenai doa Habakuk ini. Sebanyak 2 kali kan dia doa. Sebenarnya bukan 2 kali lah. Kalau berdasarkan fase 1 ayat 2 kan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak. Maksudnya dia sudah sekian lama dia berteriak kepada Tuhan. Jadi apakah yang kita boleh belajar daripada Nabi dalam hal ini? Yang pertama, yaitu kita harus memelihara hati yang suci. Sama seperti Nabi kan, apabila dia melihat ketidakadilan, kelaliman, kekerasan, ya, yang berlaku di kalangan umat, bagaimana jiwanya? Jiwanya yang benar itu tersiksa. Dia tidak dapat tahan melihat kenapalah di kalangan umat. Ini umat pilihan yang ada firman Tuhan. Kenapalah perbuatan mereka begini? Jadi hatinya tidak dapat ya terima hakikat itu. Jadi perasaan hatinya ini kita boleh buat rujukan sama dengan perasaan si Lot. Di dalam 2 Petrus pasal 2, 2 Petrus pasal 2, ya. 2 Petrus pasal 2 ayat 7. 2 Petrus pasal 2 ayat 7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka sahaja. Ayat 8. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jadi saudara,
Apabila kita hidup di kalangan orang-orang dunia kan, yang biasa melakukan dosa, kejahatan, pencabulan, ketidaksetiaan dan sebagainya, bagaimana jiwa kita? Adakah kita rasa, oh biasalah bah, oh ini memang biasa, kita boleh berkata itu biasa bagi orang dunia. Tapi bagi umat Tuhan, kita mesti ada satu hati, hati yang suci, jangan dicemari. Jangan berkata oleh, yalah ini memang kebiasaan, jadi lama-kelamaan sendiri pun terikut-ikut sudah. Berasa dosa itu bukan lagi sesuatu yang menghairankan. Saya rasa itu amat bahaya. Kita mesti tetap memelihara hati kita suci. Jangan diduniawikan. Ya. Jadi kita dapat lihat itulah Lot kan. Dia mula-mula pun tersiksa. Itulah kita berkata dia orang benar. Memang jiwanya tersiksa melihat keadaan di sana. Demikian juga Habakuk. Nabi melihat umat begitu rosak perbuatannya, hatinya tersiksa. Jadi artinya hatinya ada firman Tuhan, hatinya masih takut akan Tuhan, dia memelihara kesucian di dalam hati. Saya rasa ini yang pertama kita harus belajar dari Nabi lah. Jangan dosa itu menyelebuti ya, ataupun dosa itu membuat hati kita keras. Tadi sudah kita belajar kan, dosa boleh menyebabkan hati keras. Jadi kita harus tetap belajar ya, memelihara hati yang suci. Yang kedua, kita boleh belajar dari Nabi ialah tetap berdoa. Seperti yang kita dapat lihat, sekian lama Nabi berseru-seru. Dan dalam konteks di sini, dalam dialognya dengan Tuhan, sekurang-kurang dia ada 2 kali mengajukan ya soalannya kepada Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita, apabila kita berdepan kepada apa jua keadaan situasi, kita harus tetaplah berdoa, ya, mencari jawaban daripada Tuhan. Jangan kita sendiri yang bertindak, ya. Khasnya apabila ketidakadilan berlakukan, jangan kita bertindak sendiri untuk menuntut pembalasan. Dalam Alkitab, khasnya Alkitab memberitahu pembalasan adalah hak Tuhan. Ya, biarlah kita serahkan hal itu kepada Tuhan. Baik, yang ketiga, kita mau belajar ialah harus belajar seperti Nabi Habakuk, yaitu meninjau sesuatu perkara dari sudut yang berlainan, yaitu berdiri di atas menara. Kalau kita hanya berdiri pada sudut manusia, memang kita susah mau terima hakikat itu. Kenapalah orang fasik masih hidup mujur, tidak sakit, tidak ada bencana, ya, seperti yang digambarkan dalam Mazmur 73. Ya. Dalam Mazmur 73, di sana ada menceritakan ini Asap, ya, dia hampir terjatuh sandung karena cemburu melihat kemujuran orang-orang fasik. Ya. Di dalam 73 Mazmur ayat 2 kan, dia berkata, aku sedikit lagi, aku terpeleset, aku hampir tergelincir. Kenapa? Sebab dia berdiri pada sudut manusia. Tapi akhirnya di dalam ayat 16, dia ya mau memahami hal itu, tapi itu memang suatu kesulitan, tidak dapat paham. Ayat 17, sampai dia masuk ke dalam tempat kudus, ya, dan memperhatikan kesudahan mereka, baru dia paham. Jadi dia mesti masuk ke tempat kudus, maksudnya dengan doa. Jadi ada kalanya kita perlu seperti Nabi Habakuk, mengambil masa menenangkan diri, berdiri di atas menara, memandang perkara itu dari sudut yang berlainan, dari sudut rohani, dari sudut di tempat tinggi, ya, barulah kita dapat memahami kenapa hal itu berlaku. Itu yang ketiga. Yang keempat, yaitu tetap beriman kepada Tuhan, sebab Tuhan memberitahunya satu message yang penting di dalam Habakuk pasal 2 ayat 4. Ayat 4 di sini satu message yang penting, bahwa orang benar akan hidup oleh percaya.
Ayat ini pernah dipakai sebanyak 3 kali dalam perjanjian baru. Ya, kita hanya lihat 2 lah di dalam Roma pasal 1 ayat 17. Roma pasal 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Baik, arti di sini kan dia harus dikaitkan dengan ayat 16. Sebab ayat 16 ialah menceritakan Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi selepas kita percaya, sudah baptis, adakah selamat? Memang sudah selamat, tapi kalau kita tidak pemegang iman, selamatkah? Tidak. Jadi iman itu harus dipegang dari mula sampai akhir. Itulah artinya di sini, bertolak dari iman. Itulah permulaan iman. Dan memimpin kepada iman. Maksudnya dari iman, bertahan dalam iman, berterus dalam iman, setia kepada Tuhan sampai akhir. Ya, barulah dia akan hidup. Orang benar akan hidup. Demikian juga di dalam Ibrani. Ya, pagi tadi kita sudah banyak belajar di dalam kitab Ibrani kan. Jadi di dalam Ibrani pasal 10 ayat 38 juga menasihat. Ya. Pasal 10 ayat 38. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya yang beroleh hidup. Jadi itulah mesej yang terpenting dalam kitab Habakuk. Tidak kira apa jua yang berlaku, tapi kita mesti kuatkan iman kita. Tetap percaya kepada Tuhan. Pelihara diri di dalam Tuhan, maka kita akan mendapat perlindungannya dan memperoleh hidup. Ya. Jadi inilah beberapa pengajaran yang kita boleh dapat daripada doa Nabi Habakuk. Semoga kita semua dapat berdiri di tempat tinggi. Maksudnya tempat tinggi ini, menara ini adalah tempat doa kita. Ya, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita menenangkan diri dalam satu suasana yang tenang, sunyi. Dan kita menantikan Tuhan. Kita mendengarkan suara Tuhan, apa yang Tuhan mau beritahu kita. Jadi itu yang penting. Jadi jangan biarkan kesibukan mengganggu konsentrasi iman kita. Jangan biarkan kejahatan di dunia menyebabkan kita goyang iman kita. Jadi inilah sedikit perkongsian sebelum kita doa. Baik, selanjutnya kita mengambil masa untuk berdoa, memohon Tuhan meneguhkan iman kita dan memohon Tuhan berbelas kasihan agar dalam keadaan yang bercabar ini kita masih tetap berdiri teguh. Baik, sama-sama kita doa dan kita boleh buka itu mic lah, sama-sama boleh doa sama-sama ya. Baik.
Hallelujah, talk the soul to the soul. Biarkan Tuhan pimpin hatiku, tidak takut kemanapun tak bersungguh, turut jejak Tuhanku. Biarkan Tuhan pimpin hatiku, tidak takut kemanapun tak bersungguh, turut jejak Tuhanku. Amin. Baiklah, syukur pada Tuhan, kita biar sesi ini sampai di sini, dan juga sekarang kita masa berehat lah. Nanti sebelah petang sebelum jam 2 yaitu 1.45 kita kembali ada pimpin kidung, dan jam 2 mulai ada khotbah pengembalaan. Jadi Tuhan berkati semua. Haleluya.